Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa melaksanakan kegiatan aktivitas sesuai dengan aktivitas masing-masing, Ibu. Dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini hadir di tengah-tengah kita Ibu Heni Herlina. Beliau dari Samsat Kabupaten Batang. Dan tentunya nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah sosialisasi pajak kendaraan bermotor bagi pemerintah desa dan masyarakat tentunya Ibu ya. Dan kami juga ditemani oleh Pak Sekretaris di Dispermades Kabupaten Batang, Pak Tony. Selamat siang Pak Tony ya. Dan sebagai pengantar Ibu, Pak Tony, memang berkaitan dengan masalah pajak kendaraan bermotor ini mau tidak mau menjadi sebuah tanggung jawab masyarakat yang tentunya harus mulai dari sekarang ada semacam kesadaran. Namun demikian target dari PAD barangkali ini juga menjadi semacam catatan karena bagaimanapun pajak kendaraan ini juga menjadi sesuatu target untuk pendapatan asli daerah juga. Namun demikian banyak sekali program-program yang tentunya disampaikan oleh Samsat yang tentunya akan bisa memudahkan masyarakat di dalam rangka melaksanakan tanggung jawab di dalam pembayaran pajak tentunya. Sehingga nanti akan kita kupas tuntas terkait dengan masalah kegiatan wajib pajak yang ada di Batang, khususnya dalam pelaksanaan tupoksi dari Samsat Kabupaten Batang. Untuk itu nanti akan kita sampaikan kaitannya dengan masalah program-program yang akan beliau sampaikan melalui program yang ada di Samsat. Namun demikian, terlebih dahulu akan kita berikan waktu kepada Pak Sekretaris untuk memberikan semacam pengantar kaitannya dengan masalah kegiatan pajak yang sudah kita lakukan tentunya pada masyarakat lewat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Monggo Pak Sek. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa semuanya yang kami hormati Bu Heni Herlina. Selamat datang di Batang. Dan juga nanti Ibu perkenalkan kepada semua sahabat desa di Kabupaten Batang. Perlu kami sampaikan di Batang ada 239 desa. Dan ini juga berkenaan dengan taat pajak terutama kendaraan bermotor. Jadi kita sudah sering banget bareng-bareng dengan Samsat berkenaan dengan untuk capaian ini. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa berkenaan dengan pajak kendaraan bermotor bagi kami kita membagi ada dua Ibu. Kami selaku Dismades yang menaungi desa dalam tanda kutip pemerintahan desa di 239 desa dan juga yang ke bawahnya otomatis kepada masyarakat desa. Saya sebenarnya yang ada dua tahap yang perlu kami tekankan di sini untuk proses kelancaran capaian taat pajak kendaraan bermotor. Kami punya 239 desa dan semuanya desa hampir punya mobil dan punya motor. Nah, dan juga di motor juga ada juga motor yang masa lalu karena di sekitar 2000-an 2010 bawah itu juga pernah Kabupaten Batang itu memberikan bantuan kepada semua desa. Cuma ini juga apakah sudah tercatat menjadi bagian dari milik desa atau masih tercatat menjadi milik Pemda. Kalau tercatat menjadi milik Pemda berarti kan desa nggak punya kewajiban untuk membayar pajaknya. Terus kemudian di tahun 2012-an itu juga semua desa dapat lagi bantuan kendaraan bermotor yang baru, yang masih baru. Nah, ini proses yang kedua ini kami juga tidak punya data apakah dari Pemda dalam tanda kutip BPKAD semua kendaraan itu sudah diserahkan menjadi milik desa atau tidak. Terus kemudian juga lebih lanjut tentang pengadaan mobil, terutama mobil ambulan
mobil siaga yang desa hampir kayaknya separuh lebih kita sudah semua desa punya. Juga termasuk mobil yang merupakan hibah dari Pemda. Ini juga kita nggak punya data memang. Saya yakin nanti di Samsat ada data seberapa banyak mobil desa yang mendapat hibah dari Pemkab. Dan ini juga hibahnya itu juga apakah sudah tercatat menjadi aset desa atau belum, kita juga tidak punya data. Sehingga dalam tanda kutip dari semua yang saya sampaikan itu, harapan kami terutama adalah semua kendaraan bermotor desa itu taat pajak. Nah, kalau itu belum, barangkali nanti kami mungkin perlu data yang barangkali kami bisa membantu agar semua mobil atau kendaraan bermotor roda 2 yang dimiliki oleh pemerintah desa itu bisa clear taat pajak lebih dahulu. Karena ketika nanti dari pemerintah desa sudah taat pajak, kan ngomong kepada masyarakat mungkin akan lebih elegan, ya kan? Ngomongi tapi ternyata orang ngelakoni, ya barangkali seperti itu sebagai awalan, dan selebihnya secara rigid dan lebih jelas monggo kami serahkan kepada Ibu Heni. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa. Matur suwun Pak Sekretaris dari Permades Kabupaten Batang dan Bapak ini moderator. Tentunya rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesehatan luar biasa sehingga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas termasuk hari ini, insya Allah semua sehat walafiat. Baik Bapak-Bapak semuanya, perkenalkan saya Heni Herlina, ini kebetulan diberikan amanah dari Bapak Gubernur Jawa Tengah mengemban di unit pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Batang sejak Juni kemarin Bapak. Jadi masih termasuk baru ya Pak, tapi tugas pokoknya sama di Jawa Tengah. Matur suwun Bapak tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan kendaraan bermotor ya, otomatis ini terkait dengan pajak kendaraan. Baik kami unit pengelolaan pendapatan daerah secara umum ini di bawah dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah ini Bapak, tusinya adalah memungut pajak kendaraan bermotor, termasuk di sini juga biaya balik nama kendaraan bermotor, kemudian juga ada pajak air permukaan, kemudian juga ada retribusi Bapak yang ada di Kabupaten Batang ini. Jadi itu semua adalah tugas kami dalam satu kantor yaitu Samsat. Samsat di sini kita melibatkan juga dari kepolisian, kemudian dari Jasara Harja, dari Bank Jateng, Bapak selaku kasirnya ini. Nah, kantornya di UPBD Kabupaten Batang ini di Jalan Urip Sumoharjo nomor 15 Batang. Jadi Bapak, kalau bicara masalah pajak kendaraan bermotor ini kami Kabupaten Batang ini diberikan target oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk PKB itu sekitar 104 M Bapak, 104,9, jadi hampir 105 M lah. Sampai dengan Agustus ini, tanggal kemarin itu baru masuk sekitar 57 M, 58 M. Nah ini ya sekitar 55,3% Bapak. Itu untuk PKB-nya. Kemudian ya untuk BPNKB ini diberikan amanah target itu sekitar 71 ataupun 70,9 M. Nah ini baru masuk sekitar 38 M Bapak, BPNKB-nya. Rata-rata sekitar 53%. Kemudian yang untuk PAP ini kita diberikan amanah ya target sekitar 237 atau 278 juta. Ini baru masuk sekitar berapa 60 sekian, ya sekitar 60, sekian persen. Kemudian yang untuk retribusi ini Bapak ini sekitar 71 juta, ini baru masuk sekitar 53 persen lah gitu. Nah ini tugas yang sangat berat Bapak karena ini luar biasa menyangkut masyarakat yang ada di Kabupaten Batang. Kalau tadi disampaikan sekitar 239 desa nih Bapak. Itu data kami lihat di BPS itu ada sekitar 817.000 masyarakat yang ada di Kabupaten Batang ini. Kendaraan yang tercatat di kami itu sekitar 425.000 Bapak.
425.000 ini kendaraannya. Kemudian sampai dengan saat ini itu masih ada yang belum taat pajak ini Bapak, yang menjadi keprihatinan kami. Jadi masih sekitar 76.000 masyarakat ini wajib pajak ini Bapak. Kalau tadi kendaraannya 425.000, kalau ini wajib pajaknya sekitar 76.000 yang belum taat pajak. Ini berbagai macam persoalan ini Pak, di lapangan. Kemudian ya kalau nilai nominalnya sekitar 43M. 43M ini masih di masyarakat itu. Jadi ini merupakan PR kita semuanya. Sebetulnya beberapa hal sudah kita lakukan ya Bapak untuk mempermudah masyarakat biar taat pajak. Jadi intinya kami itu ingin mempermudah, cepat, mudah, dekat. Cepat, mudah, dekat. Jadi masyarakat tidak usah repot-repot nanti membayar pajak. Selain kami ada kantor induk di Jalan Urip Sumoharjo itu tadi, di perempatan ya Bapak, perempatan mau ke pantai itu ya Bapak. Di situ kemudian di sana ada samsat induk, kemudian Capat juga di sana. Kami juga menyediakan tempat-tempat titik layanan yang mobile di wilayah Kabupaten Batang ini. Walaupun belum sampai ke titik-titik yang paling dalam ini Bapak, karena keterbatasan mobilitas kami. Ada yang di Gringsing, kemudian di Limpung, Bandar, kemudian di Warung Asem Bapak. Yang paten itu ya? Paten itu di sana di Gringsing sama Limpung ya Bapak, kemudian ada di Bandar. Jadi ada mobil siaga juga, kita mobil ke daerah-daerah yang memang bisa kita jangkau. Kemudian juga tiap hari itu Bapak, jadi kemudian tiap malam juga. Jadi tiap malam kita juga buka layanan Bapak, di alun-alun di depan kantor Polres sana. Kemudian juga malam minggu nih Bapak. Malam minggu juga kita buka di sana. Kemudian Car Free Day, juga kita buka, alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Ibu Bupati itu, sehingga dukungan-dukungan dari pemerintah Kabupaten Batang ini sangat luar biasa. Dan layanan-layanan ini tujuannya adalah mempermudah masyarakat membayar pajak. Kemudian juga kita ada layanan-layanan juga secara IT Bapak, lewat aplikasi. Itu aja yang namanya Nyusapole. Jadi masyarakat itu tidak usah kemana-mana. Kalau misal ini udah duduk di manis di dalam ya di rumah itu sudah bisa kita buka aplikasi Nyusapole, kita bayar di sana, udah beres. Kemudian juga ini ada signal itu juga itu layarnya seluruh Indonesia, itu bisa lewat sana. Kalau Nyusapole memang khusus di Jawa Tengah nih Bapak, itu bisa dimanfaatkan. Nyusapole. Nyusapole. Jadi itu. Kemudian juga kita ada yang namanya sekarang yang baru ini Bapak, Samsat Budiman. Kita kerjasama dengan BUMDes yang ada di desa-desa. Nah ini kerjasama yang luar biasa, dan kemarin tersambut dengan baik Pak mereka, karena kita juga kerjasama dengan Bank Jateng juga. Jadi di sana masyarakat di tingkat desa, di titik terendah, titik terdekat, mereka itu bisa langsung ke Samsat Budiman. Kemarin sudah bergabung secara positif ya, sudah aktif itu sekitar 2 Samsat Budiman atau BUMDes, dan yang sudah ini menyusul lagi ada 11 Bapak. Kemarin sudah kita kita berikan sosialisasi. Yang terakhir kemarin rapat itu ya. Tinggal aktivasi yang Rawuh Brina tinggal aktivasi saja. Nanti alhamdulillah itu insya Allah nanti bisa mempermudah masyarakat untuk membayar pajak. Jadi kita itu tidak ada alasan lain masyarakat kalau jadi kesempatan masyarakat itu mau bayar kapan saja ada. Samsat Budiman ini juga sampai malam Bapak di sana gitu. Terus kemudian juga kegiatan-kegiatan yang istilahnya kita mengingatkan kepada masyarakat ya, ada namanya door to door Bapak. Kita hadiri langsung ke rumah-rumah. Sebegitunya loh Bapak, ini kita mengingatkan kepada masyarakat ya, intinya ini untuk PAD ya Bapak, PAD daerah dan provinsi. Jadi door to door ini langsung kita datangi, kita ingatkan, bukan kita sidak tidak, ataupun mungkin debt collector tidak Bapak, tapi mengingatkan saja, oh ya Bu, ini sudah jatuh tempo, ini ya banyak sekali yang ini respon gitu dengan kegiatan itu. Juga kami ingatkan melalui WA Bapak, WA, jadi nanti kita tulis terus kemudian langsung kita sebar semuanya, ada tanggapannya ya, karena ini begini, karena saya baru ini gitu, ada alasan-alasannya.
intinya adalah ya masyarakat kita sadarkan kembali untuk bisa bayar pajak. Tidak hanya masyarakat saja Bapak, kita juga di instansi pemerintah, baik yang ada di kabupaten, instansi vertikal juga provinsi yang ada di Kabupaten Batang ini kita datangi, kita ingatkan, kita inspeksi istilahnya. Dengan gerakan Gadis Pantura, gerakan disiplin pajak untuk rakyat. Ini sesuai dengan arahan dari Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah melalui Bupati Wali Kota, kita tidak lanjuti di sini. Alhamdulillah juga ada ternyata Bapak yang masih masih ya alhamdulillah pada saat itu juga ya ini sekedar mengingatkan saja karena yang namanya ASN itu kan panutan jadi Bapak, panutan dari masyarakat. Tidak ada kata lain karena nyun sewu tiap bulannya sudah resmi ada pemasukan gitu kan. Jadi paling tidak memberikan inilah sebagai toladan kepada masyarakat untuk bayar pajak. Ini kita mengingatkan dan alhamdulillah sudah OPD termasuk sekolah-sekolah Bapak SMK, SMA, dan alhamdulillah tersambut dengan baik ya terkait dengan kegiatan-kegiatan kita, dan insya Allah juga kita ada sosialisasi ke anak-anak siswa, kemudian juga sosialisasi ke desa-desa. Nanti barangkali ini bantuan juga dari Bapak dari Dismades, kalau misalnya ada kegiatan di desa-desa, barangkali kami juga diikut sertakan, nggak apa-apa Bapak. Nanti siap ke sana memberikan sosialisasi pemahaman-pemahaman yang terkait dengan pajak kendaraan ini. Kemudian juga ini Bapak program program bebas denda ini kita itu sebetulnya sudah sering-sering gini. Sing itu sing sapa ya? Yang kayak apa ini Bu yang bebas denda ini? Bebas denda ini malah ada program baru lagi nih kemarin nih, bebas denda dari inisiatif dari Bapak Gubernur itu terkait dengan bebas administrasi, yang mereka nunggak dendanya akan dibebaskan Bapak. Jadi mulai berlaku lagi. Sebetulnya kemarin sudah dari bulan April sampai bulan Juni. Ini kita mulai lagi dari tanggal 28 kemarin sampai dengan September nanti untuk bebas denda administrasinya. Semua tahun, artinya walaupun mereka nunggak pajak 5 tahun sekalipun. Semua. Jadi denda administrasinya dibebaskan. Mantap. Kemudian yang kedua adalah bebas pajak kendaraan 5 tahun ya sampai ke tahun kelima. Ini dibebaskan sampai tahun kelima itu nanti dibebaskan Bapak. Ke belakang. Di belakang itu dibebaskan. Ya kedepannya baru jalan gitu. Kemudian juga bebas pajak progresif ini Bapak. Pajak progresif ini kalau misalnya Bapak pagungan mobil atau motor satu nama ini nanti ini bisa dimanfaatkan untuk kesempatan itu. Kemudian juga biaya balik nama kendaraan yang biaya balik nama kedua nih Bapak. Jadi kalau misalnya mundut masih atas nama orang lain, lebih baik dibalik nama atas nama sendiri. Karena kan kalau terjadi sesuatu di jalan ini ya Bapak, ini kan lebih ayem kalau kita atas nama sendiri. Kalau data kami ini yang plat merah itu masih sekitar 48 ini Bapak. Semua atau? Semuanya. Jadi milik pemerintah Kabupaten Batang. Ini di data kami masih 408, sekitar 236 juta lah Bapak yang masih belum. Ini memang berbagai macam kasus nih Bapak. Jadi mungkin ada yang rusak, ada yang mungkin belum dihapus ya. Tapi belum ada proses. Ngaten. Ya kami kan tidak bisa menghapus dengan sendirinya. Tapi memang harus ada laporan-laporan resmi terkait dengan apakah itu prosesnya seperti apa dan sebagai data kami untuk kita laporkan ke pusat. Kami sudah berkoordinasi selalu dengan BPKAD Bapak, karena kan beliau yang mengolah aset, betul. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Sek terkait dengan apakah ini sudah masuk data desa atau seperti apa, itu masuk ke BPKAD Bapak. Kalau kami hanya melihat data mana yang sudah bayar pajak, mana yang belum. Ngaten, jadi memang masih ada itu, tapi memang ini sepertinya baru proses di BPKAD Bapak. Gitu. Karena kan berbagai masalah tadi Bapak, mungkin ada dana bantuan hibah dari pusat, mungkin dari provinsi, kabupaten sendiri, itu baru ditata sepertinya seperti itu. Ya udah kita menunggu biar nanti tunggaan-tunggaan ini juga semakin
mengecil, Mengecil. Pak. Jadi karena kan ini juga termasuk PAD kita. Jadi Iya. PAD ini sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah itu nomor 2 tahun 2011 itu kan bagi hasil di Iya. kabupaten kota. Jadi termasuk di Kabupaten Batang ini. Betul. Saya lihat tadi itu sampai dengan akhir Juli Bapak sekitar 87 M sudah masuk di Kabupaten Batang. Jadi baik itu PKB, BPNKB, Keseluruhan yang dari keseluruhan, Samsat pokoknya. Samsat, PAP, retribusi, kemudian juga apa itu Balik namanya nama, biaya dan balik nama, kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian juga pajak rokok ini Bapak. Oh, yang Cukai cukai itu ini. secara keseluruhan data kami lihat itu sekitar sudah masuk 87 M itu masuk di Kabupaten Batang. Ini memang kerja kita semuanya, ini Iya. tanggung jawab kita semuanya antara Pemkot dan kami. Itu makanya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Batang ini, ayo kita taat pajak karena kan pajak merupakan sumber utama, salah satu sumber utama pembangunan yang ada di Desa. Provinsi Jawa Tengah termasuk di Termasuk desa-desa. desa, Bisa ya, dari ya. itu kan Bapak, dari Betul, kita betul, untuk betul. kita lagi Iya. untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat tentunya. Ngaten kita juga sosialisasi ya, berbagai program itu lewat baliho, spanduk, Bapak Instagram, IG, kemudian juga Twitter kami juga ada. Kemudian juga program-program terbaru selalu kita sosialisasikan, termasuk lewat radio, Bapak. Iya, radio kita sosialisasikan. Jadi tiap mungkin masyarakat buka radio pasti akan mendengar himbauan kita. Ini ada program baru, ayo masyarakat berbondong-bondong bayar pajak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang paham dan sebagainya bisa datang langsung ke kami, gitu nanti bisa kami jelaskan sedetil-detilnya. Jadi jangan sampai salah paham atau salah persepsi. Ngaten toh Bapak, yang namanya masyarakat Berarti banyak ngaten. Sebenarnya yang dilakukan Samsat itu udah, kalau saya pernah juga di PBB Bu. Iya, Saya pernah iya. di PBB itu kalau saya bandingkan yang dilakukan oleh Samsat itu Pemda yang PBB kalah jauh karena hampir semua lini atau semua lubang itu sudah ditutupi semua oleh dengan program-program Samsat. Kan kalau sudah seperti itu sebenarnya kan ibaratnya kan kembali ke WP saja kan. Iya, masyarakat Dari wajib Samsat pajaknya. sudah full total, Iya. sudah kerja keras, kerja Iya. bahkan orang-orang liburan berarti Pak Iya. malam minggu kan berangkat kan Iya. berarti. Bahkan ketika ada waktu-waktu khusus mungkin yang Event-event, mungkin yang event. lainnya itu libur ya Bapak. Iya, Terus ada event termasuk. berangkat. Iya, karena itu tadi kita punya tanggung jawab yang luar Betul. biasa karena sumber utama Iya. dari pembangunan yang ada di Jawa Tengah. Ada permasalahan beda sih Bu. Jadi kami kebetulan kemarin juga ini kan jadi program ini program tahun kedua Ibu, tahun kedua. Karena kebetulan tahun kemarin beliau masih yang jadi kebetulan pas COVID. Oh, Jadi iya, ini forum ini sosialisasi live kepada masyarakat desa. Terus kemudian juga beda permasalahan dihadapi PBB. Kalau PBB itu kan salah satu yang menjadi permasalahan karena melewati antara. Jadi WP itu membayar banyak yang melewati antara. Antara dalam tanda kutip lewat pemerintah desa. Oh, ngaten. Banyak terjadi akhirnya muncul ketidakpercayaan. Kalau Samsat ini kan hampir semuanya kan langsung WP. Artinya Iya. insya Allah saya yakin akan jauh lebih baik. Kembali tentang tupoksi kami, Bu. Iya, Tupoksi iya, kami. iya. Tupoksi kami sebagaimana saya awalan tadi sampaikan, kami khusus desa. Kami kepingin semua pemerintah desa itu taat pajak kendaraan bermotor ya. Motor punya, mobil punya. Nah ini juga sama ketika terjadi beberapa kasus Bu. Jadi mereka dapat bantuan keuangan dari Pemkab, bisa dari DPR atau apa. Mereka beli mobil bekas. Nah ketika beli mobil bekas kan nggak bisa jadi plat merah Bu. Sedangkan mereka menjadi milik, harusnya kan menjadi milik desa. Ketika menjadi milik Pemdes kan milik negara, harusnya merah. Jadi ketika belinya bekas kan kita repot juga.
akhirnya terjadi kadang-kadang mobilnya milik desa karena tidak bisa diplat merahkan, akhirnya menjadi nama kepala desa. Nah, nama ketika menjadi perorangan, ya. kepala desa ini, ketika kepala desanya itu sudah purna, nah ini kan menjadi masalah. Barangkali itu kembali untuk penekanan yang keberapa kalinya bahwa apapun yang menjadi milik pemerintah desa harus plat merah. Dan yang lebih tahu kan dari Samsat ya. Jadi penekanan agar ke depan apapun bantuan dalam tanda kutip, terutama uang yang dibelikan kendaraan harus yang baru. Dan ini pemerintah desa belum tahu ini Bu. Mereka yang penting saya dapat bisa menyelesaikan masalahku. Tapi baru kewajiban yang harus saya tanggung nggak tahu mereka. Dan ini mungkin menjadi salah satu permasalahan tentang taat pajak ini. Terus kemudian kami ya untuk kesekian kali juga barangkali kami bisa membantu kita bareng-bareng, terutama Pemdes, kendaraan milik pemerintah desa yang sampai sekarang itu belum bayar pajak itu mungkin kami bisa barangkali bisa diberi informasi nanti kan kita kan punya grup WA ya, grup WA kepala desa, grup WA sekretaris desa, grup WA camat, sehingga barangkali nanti kita punya data di masing-masing wilayah kecamatan ini loh, pemerintah desa yang belum bayar pajak kendaraan bermotor ini kami bisa nanti langsung share ke mereka. Begitu ya. Kami kepinginnya harus dimulai pemerintah desa dulu. Nah, pemerintah desa sudah semuanya sudah taat pajak, kembali tersampaikan keteladanan. Bagaimana pemerintah desa dimintai bantuan untuk ngoyak-oyak masyarakat bayar pajak, sedangkan pemerintah desa sendiri malah tidak. Dan informasinya kan beberapa tahun masih ada Pak ya, masih ada beberapa tahun, artinya tidak hanya tahun ini Bu, pemerintah desa yang nunggak pajak, mungkin malah ada bisa jadi 3 tahun ke depan. Nah ini mungkin kami yang kita butuhkan adalah salah satunya barangkali untuk partisipasi kami kepada pemerintah dalam tanda kutip taat pajak kendaraan bermotor. Kami mungkin minta informasi itu Bu. Jadi pemerintah desa yang belum atau nunggak pajak kendaraan bermotor, nanti kita akan bantu share kepada grup yang kita miliki. Intinya satu, pemerintah harus nyontoni. Kalau saya pemerintah desa nggak nyonton dong, yang bayar juga negara sih, ya kan? Logikanya kan kembali tanda kutip, kalau pemerintah termasuk Pemda sampai nunggak sampai berapa tahun kan nggak lucu, karena dianggarkan. Berarti saking lalenya petugas. Terus kemudian yang lain-lainnya insya Allah kami sebenarnya punya ada sekitar ada 121-nya BUMDes Bu. Oh nggih. Cuma yang aktif itu hanya sekitar 40-an. Yang lainnya tuh papan nama saja. Karena dulu diinstruksikan agar desa punya BUMDes. Hanya bentuk saja. Terus kemudian proses yang saat ini itu sudah berbadan hukum baru sekitar 2. Terus kemudian yang hampir untuk proses jadi ya sekitar di bawah 20. Yang 70 itu lagi proses pengajuan. Nah, ini yang logikanya yang berbadan hukum itulah yang sebenarnya yang aktif. Yang barangkali nanti bisa menjadi mitra ibu di dalam rangka untuk yang program Samsat Budiman ini. Kami juga terima kasih kepercayaannya, insya Allah itu menjadi salah satu bagian dari cara ngurip-urip BUMDes Bu. Ono program ini kayak ngurip-urip, karena kadang-kadang BUMDes yang mati suri itu biasanya karena bingung mau cari apa, kegiatan apa, ini kan otomatis kegiatan diberi. Ya barangkali ini menjadi awalan kami Bu. Monggo desa di BUMDesnya diuri-uri, dihidupkan, dan ini ada satu kegiatan yang bisa untuk termasuk support nyawa BUMDes. Bapak Ibu sekalian di semua desa ada program Samsat Budiman. Dan nanti ini otomatis semuanya akan terdata dengan detail, dan barangkali ada pelatihan tersendiri nggak Bu dari Samsat untuk Samsat Budiman ini? Ini sosialisasi Pak, pemantapan nanti. Monggo dimanfaatkan
Dan saya yakin otomatis kita kan punya kepinginan kan jadi orang itu paling beruntung kan katanya kan di agama itu yang paling bisa membawa manfaat untuk masyarakat besar dan khususnya karena ini berkaitan dengan kewajiban pajak berarti bermanfaat untuk bangsa yang pertama dan yang kedua untuk masyarakat ketika pembangunannya bisa berjalan lancar. Semoga saya kembalikan ke Oke, terima kasih sekali Pak Tony sudah memberikan sebuah gambaran dan ilustrasi mengenai kegiatan yang ada di tupoksi kita ya. Dan tentunya Bu Heni luar biasa sekali. Kami sepakat tadi disampaikan oleh Pak Tony selaku sekretaris, memang apa yang sudah disampaikan dari Samsat luar biasa dengan inovasi-inovasinya guna memberikan sebuah pelayanan yang cepat, mudah dan dekat. Ini kami juga tadi sangat-sangat apresiatif yang disampaikan Pak Sekretaris karena kita punya BUMDes Ibu. Makanya terkait dengan masalah kegiatan BUMDes yang sudah kita lakukan terkait masalah pembinaan termasuk unit-unit usaha. Ini kami juga memberikan apresiasi sekali dengan Samsat karena apapun dengan pelayanan program-program Samsat minimal BUMDes-BUMDes yang ada di tempat kita itu ada unit usaha yang paling tidak bisa membantu memberikan semacam pelayanan. Barangkali Ibu Nuwun Sewu bisa memberikan sebuah ilustrasi penjelasan bagaimana mekanismenya dari BUMDes menjadi Samsat Budiman. Barangkali mungkin ada Nuwun Sewu minimal reward yang bisa diberikan dari Samsat ke BUMDes sehingga kemandirian BUMDes bisa tercapai Bu. Karena bagaimanapun minimal ada simbiosis mutualisme yang paling tidak lewat BUMDes itu bisa lebih semangat lagi. Karena barangkali Ibu Nuwun Sewu, BUMDes kita ini tadi disampaikan Pak Sek yang sebenarnya targetnya banyak, tetapi karena kita Nuwun Sewu ada semacam sedikit permasalahan lewat perizinan Kemenkumhamnya itu Ibu, agar paling tidak target desa-desa yang belum punya BUMDes yang paling tidak bisa mendekatkan pelayanan, karena harapan kami masyarakat yang tahu mengenai fasilitas-fasilitas yang kita punya melalui BUMDes pun bisa, kenapa harus ke Samsat. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira syaratnya apa, mekanismenya seperti apa, dan termasuk mungkin ribet untuk BUMDesnya apa, bisa dijelaskan ke Sobat Desa Ibu? Bapak Ibu semuanya, bahwa BUMDes ini memang selama ini sudah kerjasama dengan kami dengan bergabung dengan Samsat Budiman. Jadi Samsat Budiman itu kan sistem administrasi manunggal satu atap badan usaha digital mandiri. Jadi ini melalui digital. Gitu. Yang penting pertama adalah BUMDesnya ada dulu. Dan ada kantor. Ada kantornya, didukung oleh Pak Kepala Desa masing-masing, didukung. Kemudian kantornya juga mempunyai fasilitas kantornya, termasuk fasilitas-fasilitas untuk operasionalnya. Itu ada laptop atau komputer, kemudian juga ada alat fotonya, Pak. Internet juga yang pasti harus kuat itu, karena kan semuanya melalui ini ya Bapak, melalui sama foto. Foto webcam ya. Oh, webcam. Ya, alat artinya untuk foto itu. Laptop yang sudah ada webcamnya bisa. Ngaten. Saya kira itu Pak. Nah, yang ini kemudian juga ya, yang paling utama didukung oleh Pak Kepala Desa, Pak Kadisnya. Karena kalau nggak ada dukungan itu ya ini ya Bapak nggak jalan. Kemudian juga termasuk SDM. SDM-nya juga harus mampu. Jadi tidak males gitu ya Pak. Semangat, tetap semangat, karena kan apapun melalui proses, gitu. Setelah itu kita mengajukan ke kami, nanti kita berikan sosialisasi, kemudian kita kerjasamakan melalui MOU, kemudian juga kita juga kerjasama juga dengan Bank Jateng. Jadi selain tadi yang disampaikan Pak Sek bahwa selain bisa untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, di situ nanti bisa dibayar PBB Bapak. PBB, pajak-pajak air, kemudian yang lain-lainnya itu bisa di situ. Bisa terintegrate di dalam Samsat Budiman. Kemudian kita juga kerjasama dengan Bank Jateng di sana. Jadi tidak hanya melulu kita menangani Samsat Budiman itu pajak kendaraan, tapi juga yang lainnya nanti bisa terintegrasi di sana dalam satu pelayanan di Samsat Budiman yang ada di desa. Ngaten. Ya ribetnya ada Bapak, tapi itu harus dirinci. Iya kan. Jadi nanti sambil intinya kerja dulu lah. Kerja dulu pasti itu ada. Ya
berakit-rakit dulu, bersenang-senang Iya. kemudian. Nggih, kemarin yang sudah jalan itu di Desa Simpat, kemudian juga bisa kemudian berlanjut di kemarin ke Cepak juga. Memang yang pertama tentunya belum lancar-lancar ya Pak. Nanti Ya. kalau sudah ini jalan, tentunya proses itu sudah Kelihatan. kelihatan. Jadi memang di situ yang penting ini semangat Iya. dulu. Ya, semangat untuk Kemauan. membantu pemerintah terkait dengan ini pembayaran pajak agar masyarakat juga nanti itu lebih tergugah. Kalau deket gitu kan enak. Iya. Ya. Nanti di situ kita juga akan berikan kayak baliho atau mungkin spanduk, expander yang sifatnya sosialisasi langsung ke masyarakat. Kalau di desa, oh ya di sini tuh mau bayar apa saja sih? Bisa. Gitu. Ngaten Bapak. Jadi. Jadi seperti itu. Kiranya saya tadinya berpikir Samsat Budiman hanya kendaraan bermotor saja. Di situ bisa. Kalau kendaraan bermotor saja yo mesake bumdes sih. Piroto ternyata bisa terintegrasi. Terintegrasi dengan pembayaran yang lainnya. Ternyata artinya momen ini monggo dipakai oleh Pak Kades, bahwa bisa jadi nanti namanya kalau di Kabupaten Batang kan pelayanan satu atap Pelayanan ya. satu atap. Pelayanan satu atap Dari satu atau atap. OSS itu. Artinya ternyata di Samsat Budiman itu satu untuk banyak. Ya, Satu banyak. untuk banyak. Sehingga dalam tanda kutip, pembayaran. jangan khawatir BUMDes ketika nanti ikut menjadi bagian dari Samsat Budiman, intinya sawah iki akeh. Dan pasti untung Bu ya. Oh iya. Pasti Pak. untung ya. Pasti untung ya, pasti Nggih, untung karena juga kan tidak butuh modal ya. Kan modalnya kan laptop biasanya mereka sudah punya. Personel jelas Personel mereka punya. SDM. Kalau personel itu Internet. masalah kemampuan, saya yakin semua anggota BUMDes itu karena ada syarat minimal pendidikan pasti bisa. Artinya tinggal Pak Kades, BUMDes dari Forkom manfaatkan ini. Oh iya, harus berbadan hukum atau tidak ini Bu? Oh iya Bapak, legalitasnya ada. Artinya karena dari Kementerian Kumham. Ya kemarin kita sempat ini ya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman juga. Karena kan kemarin ada informasi rotok-rotok susah Angel, gitu. rotok susah. Kalau Bahkan misalnya sampai monggo ini tugasnya kita Bapak. kemarin kemarin kan kebetulan kami kerjasama dengan UNES, kemarin sudah diberikan solusi ketika kesulitan. Nah, rata-rata mereka itu ibarat kita berjalan, sebenarnya kan ada pintu itu lebih dari satu. Kita terpaku pada satu pintu tol. Nah, itu. Lupa ketika ada masalah ada pintu lain. Betul. Yang saya maksudkan ketika proses untuk mengajukan permohonan badan hukum itu satu online, kan di bawah itu kan ketika ada kesulitan atau masalah bisa langsung telepon ke kontak person. Betul. Nah ini ya tidak dilakukan. Jadi mereka terpaku pada online, terus ke online masalah berhenti, lupa ada telepon yang bisa dihubungi. Nah, kemarin sudah kita berikan masukan, saran, manfaatkan itu, sehingga kami berharap dari 7 bulan yang sudah mengajukan ya bisa tahun ini selesai dan mudah-mudahan tahun depan bisa ikut ibu semuanya. Amin. Dan itu kan sudah ada yang sudah dapat ya Bapak, jadi itu bisa menjadi rujukan ke sana. Oke, terima kasih Bu Heni, Pak Tony yang sudah memberikan sebuah pencerahan luar biasa sekali, karena apapun kaitannya masalah kesadaran pajak ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Diawali dari pemerintah desa, ketika posisi pemerintah desa, pemerintah daerah juga pun sudah taat mengenai pajak, sudah memberikan semacam suri toladan. Mudah-mudahan masyarakat kita pun juga akan berupaya semaksimal mungkin memenuhi ketaatan pajak yang menjadi semacam tanggung jawab, apalagi target untuk PAD, karena bagaimanapun pajak sumber pembangunan yang ada di desa Panjenengan semua. Dan tentunya kami memberikan semacam apresiasi, tadi disampaikan Pak Sekretaris, BUMDes, karena apapun luar biasa inovasi yang dilakukan oleh Samsat melalui BUMDes ini. Harapan kami monggo yang belum melakukan sebuah kegiatan melalui unit usaha mengenai pajak Budiman ini, Samsat Budiman ini, kita bisa bekerja sama. Tidak hanya pajak kendaraan, ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita kerjasamakan. Dan tentunya itu bisa memberikan semacam kontribusi untuk memudahkan pelayanan kita kepada masyarakat, agar pelayanan itu cepat, mudah, dan dekat. Dan tentunya kami terima kasih Bu Heni. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan ini bisa bermanfaat.
Karena target kita adalah orang yang bijak, taat pajak, karena pajak sumber pembangunan yang ada di desa. Gitu Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua. Satu hal barangkali pesan dari kami Oh, iya. adalah bagi semua masyarakat wajib pajak, Iya. wani duweni wani majeki. iya. Kemudian luwih gasi dibayar Iya, pajeki luwih api ben tentrem atine. Berarti jangan punya kendaraan bodong ya, Bu? Nggih. Itu luar biasa sekali. Matur suwun. Selamat siang. Matur suwun. Matur nuwun, Matur Ibu. sami-sami. Nggih.